Oke, channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk dalam pembelajaran yang sangat asik. Sekarang akan mengenalkan mengenai tata surya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai sistem tata surya kita. Nah, apa sih yang disebut dengan tata surya? Nah, ini yang akan kami jelaskan untuk kalian semua. Nah, tata surya itu yang harus kita ketahui, kita harus mengetahui objek di mana dalam sistem tata surya mengorbit pada matahari. Jadi seluruh anggota tata surya itu akan mengorbit pada matahari. Selain itu, gravitasi matahari juga mempengaruhi pergerakan benda-benda dalam sistem tata surya, sebagaimana gravitasi bumi mempengaruhi pergerakan bulan yang mengorbit padanya. Pada awalnya, sekitar tahun 1600-an, Johannes Kepler, seorang ahli matematik dari Jerman, mulai mempelajari orbit planet-planet anggota tata surya. Nah, selanjutnya ia menemukan bahwa bentuk orbit planet tidak melingkar, tetapi berbentuk oval atau elips. Perhitungan lebih lanjut menunjukkan bahwa letak matahari sebenarnya tidak di pusat orbit tetapi sedikit offset. Nah, inilah yang kami coba buat. Seperti inilah anggota tata surya mengelilingi matahari. Johannes Kepler juga menemukan bahwa planet bergerak dengan kecepatan yang berbeda dalam orbitnya di sekitar matahari. Ini saya tampilkan sebuah tabel untuk kalian ketahui. Ternyata ya, dari 8 planet yang mengelilingi matahari memiliki rata-rata kecepatan orbit planet dalam tata surya itu diantaranya Merkurius sekitar 48 km per sekon, Venus 35 km per sekon, Bumi 30 km per sekon, Mars itu 24 km per sekon, Jupiter 13 km per sekon, Saturnus 9,7 km per sekon, Uranus 6,8 km per sekon, Neptunus 5,4 km per sekon. Jadi, nah, kalau kalian perhatikan, makin jauh dari matahari, kecepatan orbit
planet Neptunus itu 5,4 km per sekon. Artinya, jadi setiap detik untuk Neptunus itu mampu bergerak mengorbit dalam waktu 5,4 km per sekon. Nah, sedangkan Merkurius yang terdekat dengan matahari itu 48 km setiap sekonnya. Nah, ini orbit bumi terhadap matahari, ya. Orbit bumi terhadap matahari. Jadi dia melintas pada orbitnya. Nah, di situ juga menunjukkan bahwa planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet yang jauh dari matahari. Nah, ini bumi dan komet ternyata bergeraknya adalah berbeda. Untuk selanjutnya, bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari itu disebut bidang ekliptika. Jadi khusus untuk bumi itu dinamakan ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteorit, dan asteroid. Teman-teman, yang perlu kalian ketahui pula, ternyata tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi anggota tata surya itu semuanya adalah mengelilingi matahari, dan matahari adalah sebagai pusat tata surya. Oke, kepada teman-teman saya akhiri perjumpaan saat ini. Banyak terima kasih kunjungan di channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian banyak terima kasih.